Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Banyak dari kita yang mungkin pernah atau bahkan sedang mengalami yang namanya ketidakpercayaan diri, entah untuk urusan personal maupun urusan profesional. Jadi mulai dari urusan pekerjaan, percintaan, persosmedan, pasti ada satu kali dalam hidup kalian pernah ngalamin yang namanya ketidakpercayaan diri ya. Susah emang masalah confidence ini. Nah, menurut aku sendiri, self-confidence itu adalah sebuah pemikiran mengenai how good we are at something. Walaupun itu bukan actual things ya guys. Things to note ya guys, walaupun kita udah merasa benar-benar percaya diri dalam melakukan sesuatu, bukan berarti hal itu akan membuat kita beneran akan bagus dalam sesuatu. Tapi at least dengan punya rasa percaya diri, itu akan membantu kalian untuk lebih berani dalam mengambil resiko. Dan dengan mengambil resiko, kalian bisa punya kesempatan untuk bisa lebih maju gitu, improving yourself. Nah, itu pentingnya percaya diri guys. Mungkin sampai sini teman-teman udah paham ya sepenting apa nonton video ini sampai akhir. So kalian, kalau misalnya kalian sedang merasakan hal ini ya, kita akan discuss bareng gimana caranya overcoming lack of confidence dan membuat kalian lebih percaya diri sehingga kalian bisa mencapai kesuksesan yang kalian pengenkan gitu. Oke, kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa, stay tune. Hal yang paling pertama adalah kalian coba set ekspektasi se-clear mungkin guys. Entah kalian ketika memimpin sebuah project atau ketika kalian mau melakukan sebuah interview, ketika kalian sedang pitching untuk investment, kalian harus benar-benar tahu ekspektasi kalian tuh apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Itu kalian coba perjelas dulu guys. Dengan gitu kalian bisa boosting your confidence. Jadi kalau misal based on my personal experience guys, ini beneran kerasa banget ketika kita tahu apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang kita mau, kita tuh ngerasa kayak lebih cecek gitu loh. Cecek tuh gimana ya? Kayak ngerasa lebih tahu gitu apa yang mau kita utarakan, apa yang mau kita dapat, sehingga kita mau meeting, mau apapun jadinya lebih jelas gitu kalau ngomong ya, nggak belibet gitu. Nah sebaliknya aku pun juga pernah ada di situasi dimana aku ngeblank aja, nggak prepare apa-apa, dan bener-bener itu aku kayak nggak pede sama sekali guys. Aku. Nah ketika kita merasa nggak pede, kita tuh akan lebih mudah melakukan kesalahan, ya nggak sih? Terus kalian juga lack of engagement juga karena nggak pede aja, dan juga kalian jadi missing opportunities gitu loh, karena kalian simple nggak confidence. Jadi kalau misalnya kalian ya nanti mau melakukan sesuatu yang kayaknya penting dan challenging gitu, kalian coba prepare dulu apa ekspektasi kalian dengan jelas sebelum adegannya gitu guys ya. Oke. Yang kedua, penting banget untuk kita bisa membedakan mana yang fakta, mana yang cuman asumsi dari pikiran-pikiran kita aja guys. Nah, apa kira-kira hubungannya dari kemampuan ini terhadap confidence kita? Berhubungan sekali dong, ini strong banget nih hubungannya. Nah jadi gini, biasanya banyak dari kita itu yang gak confidence, gak merasa cukup bagus, gak merasa cukup cantik, atau gak merasa cukup pintar. Itu cuman gara-gara pikiran-pikiran kita aja gitu loh. Padahal kadang nih ya, kadang pikiran kita itu cuman tricking ourselves biar kita itu gak perlu melakukan sesuatu yang susah, sesuatu yang rumit, atau sesuatu yang penuh dengan pain gitu. Nah itu cuman mekanisme diri kita aja untuk menghindar gitu ya. Nah saran aku mulai sekarang, kalian coba biasakan cek dulu faktanya. Misalnya nih kalian udah masukin CV banyak banget, tapi ternyata CV-nya nggak banyak nih yang lolos. Nah daripada kalian udah ngeblaming diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, kayaknya gue nggak cukup pintar, nggak cukup kompetitif deh, ya udahlah nggak usah daftar aja, jadi pengangguran aja. Nah jangan buru-buru seperti itu. Coba kalian cek dulu best practice-nya bikin CV itu sebenarnya seperti apa. Bisa aja cek video aku sempet bikin juga gimana cara bikin CV guys. Aku akan taruh linknya di sini. Nah jadi misalnya kalian lakukan cek dulu ya, kalian pelajari dulu gimana sih bikin CV, atau kalian langsung minta feedback aja ke teman-teman terdekat. Guys, CV aku ini kenapa suka ditolak ya? Menurut kalian apa yang bikin kalian itu nggak suka sama aku? Cek dong CV aku. Nah kalian bisa melakukan itu gitu loh. Sebenarnya simple sih, exercise kayak gini tuh akan membantu banget ya dalam kita biar nggak kemakan sama diri kita sendiri, dan kita mau bergerak maju karena kita tahu nih yang fakta mana yang harus diimprove, mana yang emang udah bagus dari kalian dan harus ditingkatkan lagi, itu udah lebih jelas gitu. Jadi ini membantu banget guys. So cobain aja, oke? Nah yang ketiga, aku mau nambahin sebuah tips yang aku dapat dari sebuah video aku baru tonton bulan kemarin, yaitu dari videonya TED ya, TED dari Amy. Nah Amy ini adalah seorang researcher gitu, dia ngeriset mengenai power poses dan pengaruhnya terhadap confidence. Oke, apa power poses itu? Jadi dalam riset yang dilakuin sama Amy, dia ngelihat pattern yang dilakukan sama manusia dan hewan ketika mengalami sesuatu yang benar-benar powerful, yang dia ngerasa menang, ngerasa senang, itu biasanya pose-posenya seperti apa? Nah, pose-posenya biasanya seperti ini guys.
ya pelari kalau nyampe garis finish ya guys gini, kalau enggak kalau mau nanya tuh bener-bener kayak gini, atau ketika dia melakukan sesuatu kayak ya udah pokoknya kayak terbuka gitu loh ya posenya. Sebaliknya ketika seseorang atau hewan sedang merasa dia tuh tertekan, merasa inferior, dia akan posenya seperti ini guys, kayak melindungi diri gitu, kayak gitu. Nah, apa hubungannya pose-pose absurd ini ya dengan confidence? Nah, jadi Emmy ini dari risetnya ternyata membuktikan bahwa ketika ya kita take our time untuk melakukan pose-pose ini, kira-kira 2 menit aja cukup ya sebelum kita melakukan sebuah tugas yang challenging, ini bisa meningkatkan ya kepercayaan diri kita beneran. Dan ini beneran udah aku coba gitu loh 1 bulanan ini. Pas aku mau meeting atau pagi hari, aku coba ya pose-pose 1-2 menit seperti itu bener-bener boosting my confidence. Dan jadinya menurut risetnya Emmy juga, ketika orang merasa lebih percaya diri, kemungkinan untuk berhasil dia itu juga jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang belum apa-apa udah posenya gini gitu guys. Jadi silahkan coba di rumah sendiri-sendiri setelah video ini, oke? Yang keempat selanjutnya nih, ternyata pada sebuah riset ya ditemukan 70% orang itu pernah ngalamin takut kalau misalnya dia itu diekspos sebagai orang yang gagal. Nah, karena ketakutan inilah banyak banget orang yang jadinya nggak punya confidence yang tinggi karena dia udah takut dijudge gitu loh sama society, sama sosial media. Cuman gara-gara itu, jadi dia nggak berani mencoba, ya pasti dia gagal karena nggak dicobain gitu ya. Walaupun nih kalau misalnya kita pikir-pikir pakai logika kita tadi ya guys, semua orang tuh tidak sempurna ya nggak sih? Nggak ada orang sempurna gitu. Walaupun aku punya sosok-sosok yang kayak aku kayak idam-idamkan, yang kayak wah keren banget ini orang, tapi aku tahu dia pernah ngelakuin mistakes gitu loh, pernah ngelakuin kesalahan gitu. Cuman bedanya orang-orang seperti ini tuh bisa put mistakes on context. Nah, maksudnya seperti apa ini Kak? Nah, put mistakes in context itu maksudnya kalau misalnya kalian ngelakuin 1-2 kesalahan, kalian sadar gitu loh, 1-2 kesalahan nggak serta-merta akan menentukan nasib kalian jadi buruk gitu. Enggak. Kalau misalnya kalian melakukan pitching yang gagal gitu 1-2 kali, bukan berarti bisnis kalian itu emang jelek banget, enggak juga gitu. Dengan punya kesadaran seperti ini, nggak put ourselves in critics terus, kita jadi bisa boosting our confidence. Kalau misalnya orang lain semua ngeritik, ya satu-satunya orang yang bisa puk-puk kita ya cuman diri kita sendiri ya guys. Nah, yang terakhir nih, dengan membiasakan diri untuk mau mensyukuri apapun wins yang kalian buat, walaupun kecil-kecil, kemenangan kecil setiap harinya. Ya Allah, ayam kencang banget ayam, ya Allah. Dengan terbiasa merayakan dan mensyukuri small wins kalian setiap hari, itu bisa boosting your confidence juga guys ya. Misalnya nih kalian hari ini udah step forward ya dengan nonton video ini, gimana caranya improving your confidence. Kalian udah punya nih kesungguhan hati untuk nonton video ini, udah celebrate it ya sebagai kemenangan kalian untuk memerangi rasa ketidakpercayaan diri kalian. Nah, kalian kalau misalnya baru nonton video ini terus habis itu kalian ngerasa aduh kalau misalnya terlalu kepedean juga, jadinya kelihatannya kayak arogan gitu. Tenang aja guys, karena confidence dan arogansi itu hal yang berbeda. Ketika kita ngomongin confidence, itu adalah tentang kita sadar, kita bagus, terus habis itu kita mau kayak improving terus gitu. Sedangkan kalau misalnya arogansi, itu biasanya butuh validasi dari orang lain. Jadi dia kepedean, sekaligus dia pengen dipuji sama orang. Nah, kalau misalnya kalian tidak merasa seperti itu, ya berarti confidence kalian masih di level yang sehat gitu. Jadi tidak apa-apa. Mungkin itu sekian video aku kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang mungkin sedang struggle dengan confidence selama seminggu terakhir atau beberapa pekan terakhir. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain ya. Jangan ditonton sendiri. Yuk kita saling caring satu sama lain. Oke, kalau misalnya kalian ada saran aku next harus bikin video apa, kalian taruh aja di bawah, aku harus bikin video apa. Oke, nah Oke terus ya. Oke, ini kayaknya udah kecapean, pikirannya udah nggak fokus. So, aku tutup di sini aja videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.